Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Judul renungan kita pada hari ini adalah makanan. Ketika pemerintah di berbagai negara menetapkan pembatasan aktivitas masyarakat terkait upaya pemutusan mata rantai penularan wabah, banyak usaha tutup. Kecuali kelompok usaha yang tergolong esensial. Artinya, secara langsung atau tidak menyangkut kebutuhan makanan. Bukan berarti kebutuhan lainnya tidak penting, tetapi dalam kondisi krisis otomatis terjadilah penyaringan sampai betul-betul berkaitan dengan kebutuhan utama yaitu makanan. Seperti semut, manusia akan pergi ke tempat di mana ada makanan. Perjuangannya untuk mendapat makanan terbilang urutan nomor 1. Meski tak jarang harus dibayar sangat mahal seperti pengalaman keluarga Naomi. Alasan migrasi ke tempat Moab ialah ketiadaan makanan di negerinya, ayat 1. Kini setelah kehilangan ketiga kekasih hatinya, dia pulang ke Bethlehem juga karena alasan ketersediaan makanan, ayat 6. Sebenarnya Tuhan menyediakan sebuah hari depan bagi Naomi, bukan hanya makanan. Namun pertolongan itu berawal dari kebutuhan akan makanan. Pasang surut hidup manusia kebanyakan menyangkut upaya mencari makanan. Dalam hal makanan, Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Dalam krisis, kaum jelata pasti terpuruk. Makanan cuma tersedia harian, tidak ada tabungan untuk bertahan tanpa bekerja. Pemeliharaan Tuhan harus dicari dalam keseimbangan sosial. Lihat 2 Korintus 8 ayat 14. Sebab hukumnya begitu, kemana lagi kaum jelata pergi mencari makan, selain ke tempat di mana masih tersedia kelebihan. Semoga kucuran dana pemerintah pusat atau daerah, serta berbagai uluran tangan bantuan dari pihak kaum berkecupan, baik secara pribadi maupun komunal, membuktikan pemeliharaan Tuhan masih berlaku. Krisis juga menjadi kesempatan untuk yang berkecukupan, menjadi tempat pelarian bagi yang berkekurangan. Mari kita membaca ayat kita pada hari ini yaitu dari Rut 1 ayat 1 sampai 7. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Sehingga mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yudea. Nah, di sini kita lihat peta ya. Moab itu sebenarnya daerah mana sih? Moab itu adalah sekarang Yordania. Jadi di sebelah kanan ini ya, ini kan Laut Mati. Laut Mati. Dan di sebelah kanannya ini sekarang adalah negara Yordania. Posisi sekarang ya. Nah, Moab ini adalah keturunan dari anak Lot sebagai akibat dari inses. Mari kita baca ya, informasi ini didapat dari mana? Dapat dari Kejadian pasal yang ke-19 ayat 35 dan 38. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya Moab.
Nah ini ya daerah kekuasaan Moab. Dialah bapak orang Moab sampai sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Ben-Ami. Dia adalah bapak Amon. Amon ini ya di atas ini. Di daerah utara daripada Moab. Sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Nah sekarang si Elimelech ini pindah dari Bethlehem ke Moab. Lah di manakah tempat Bethlehem? Bethlehem itu sangat dekat sekali dengan Yerusalem. Jadi kalau ibarat kota itu mungkin Jakarta Tangerang atau Surabaya Sidoarjo. Jadi dekat sekali antara Yerusalem dan Bethlehem. Nah diindikasikan nama Bethlehem itu datang dari keturunan Salma. Informasi ini dapat kita lihat di dalam 1 Tawarikh 2 ayat yang ke-51 sampai 54. Jadi dikatakan Salma bapak Bethlehem dan Haref bapak Bet-Gader. Keturunan Salma ialah Bethlehem orang Netova, Atarot Bet-Yoam dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. Jadi orang biasanya mendirikan suatu kota itu dinamai dengan namanya sendiri. Karena di sini dikatakan keturunan Salma Bethlehem, gitu ya. Oh ya, Bethlehem ini by the way artinya Beth itu rumah, Lehem roti. Jadi Bethlehem itu rumah roti, ya. Bethlehem terletak kurang lebih 8 km ke arah selatan Yerusalem. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, sangat dekat sekali. Kota ini lebih tinggi dari Yerusalem kurang lebih 760 meter di atas permukaan laut. Jadi agak berbukit gitu ya. Kota Bethlehem artinya rumah roti yang merupakan penghasil gandum yang berkualitas pada waktu perjanjian lama. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Hubungan Israel dan Moab. Nah, sebenarnya hubungan Israel dan Moab itu sudah dijelaskan di Ulangan pasal yang ke-23 ayat 3 dan 4. Dikatakan sini, seorang Amon, nah ini ya, Amon tuh ini ya. Atau seorang Moab, nah ini Moab tuh sini ya. Janganlah masuk ke jemaat Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengubah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Jadi kerajaan daripada Israel ini ya kerajaannya ya. Nah ini. Kerajaan daripada Israel ini tuh tidak akor ya. Bermusuhan dengan yang namanya Amon dan Moab. By the way atas ini Damaskus Aram berarti Syria. Atas ini adalah Libanon. Atas lagi nanti setelah Syria lewat Turki ya. Turki disebut sebagai Asia Kecil. Kurang lebih begitu ya pengetahuan geografisnya. Nah kita lihat jarak Bethlehem ke Moab. Jarak Bethlehem ke Moab itu kurang lebih 80 sampai 100 km. 100 km ini ibarat kalau Surabaya ini ke Batu. Ya, ke kota Batu itu 100 km. Lewat darat. Pada waktu itu biasa ditempuh selama 7 sampai 10 hari. Pada hari cerah dari Bethlehem dataran tinggi Moab terlihat samar membentang di seberang Laut Mati. Karena ini seberang menyeberang ya. Jadi kalau kita lihat Laut Mati itu ada yang sisi Israel, ada yang sisi Yordania. Jadi kalau orang ingin menikmati Laut Mati, yaitu dengan ngambang-ngambang tuh biasanya kan seperti itu. Karena kadar garamnya itu 33%. Jadi orangnya itu bisa ngambang. Cuma hati-hati kalau Anda berwisata di Laut Mati. Karena jangan sampai airnya itu kemasukan sampai ke mata. Karena bisa buta. Itu yang terjadi ya. Jangan sampai juga airnya tertelan. Nanti bisa ada yang meninggal, repot itu ya. Jadi hati-hati kalau wisata di Laut Mati.
Biasanya di sekitar sana banyak dijual tentang kosmetik-kosmetik yang memang bagus untuk kulit, ya. Jadi kurang lebih itu pengetahuan sedikit tentang Laut Mati, ya. Betlehem Yehuda yang termasuk dalam tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Allah, diluluskan sebagai suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Betul ya? Pertanyaan gini loh, kalau memang Israel ini dilukiskan dengan berlimpah-limpah susu dan madunya, kenapa kok bisa kelaparan? Apa enggak aneh itu ya? Terasa aneh enggak ya? Terasa aneh kan ya? Nah, kalau kerasa aneh, berarti apakah Tuhan lalai menepati janjinya? Nah ini jadi pertanyaan ini. Oke, kita lihat. Ulangan 17 ayat 11 sampai ke 17. Kita baca dengan teliti ya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Memang kontur Israel sekarang itu gunung-gunung dan lembah-lembah ya. Yang mendapati air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka, jadi ada syaratnya ya, mengasihi Yehova, YHWH dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Maka ayat 14, ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan air, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Jadi diberkati dalam hal makanan seperti renungan kita hari ini judulnya persis tentang makanan. Dan dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Jadi maksudnya kalau hewannya dapat makan kan gemuk, sehat, bisa disembelih dan hewannya itu bisa dimakan. Ya. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terpujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Nah ini peringatannya dia mulai ayat 16. Yang 17, jika demikian maksudnya kalau kamu tuh sujud menyembah pada Allah lain, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Dan ia, apa yang dia lakukan saudara-saudara? Menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah saya kira ulangan 17 ayat 11 sampai 17 itu menjelaskan pertanyaan kita di atas. Apakah memang Tuhan itu lalai menepati janjinya? Kok bangsa Israel, tanah Israel yang katanya itu kanak-kanaan ya waktu itu ya. Berlimpah ruah susu dan madunya, tapi kok kekeringan. Nah dari sini dijelaskan, karena apa? Menyembah Allah lain. Jadi ada keberdosaan dari suatu bangsa yang menyebabkan Allah akan menutup langit. Tidak ada hujan, tidak mengeluarkan hasil. Dan tanah juga tidak akan menghasilkan yang baik. Jadi kuncinya apa di sini? Ketika manusia tidak mentaati Tuhan, maka hukuman Tuhan berlaku atas dirinya. Oke? Kita lanjutkan. Nah, apakah benar? Zamannya Rut itu tidak gena kerohaniannya. Ya. Mari kita lihat kondisi kerohanian zaman Rut. Nah sebelum Rut ini kan persis hakim-hakim pasal yang ke-21 ayat 25. Di sini dikatakan pada zaman itu ya. Tidak ada raja di antara orang Israel. Ya memang belum ada ya. Karena belum ada zamannya Raja Saul, Raja Daud kan belum ada. Setiap orang tuh berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi ini situasinya chaos, ini dark ages ini ya. Jadi abad-abad kegelapan ini. Tidak ada raja berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wes tidak ngurus peraturan-peraturan Tuhan apa itu gak diurus.
Tidak heran kalau tanah tidak bersahabat dan langit tidak menurunkan hujannya. Seperti di Ulangan 17 ayat 11 sampai ke 17. Gitu ya. Nah, masalahnya Elimelek ini ingin menyelamatkan keluarganya itu dari kelaparan. Tetapi malah dia membawa dirinya dan keluarganya ke dalam dosa. Yaitu menjauhi berkat di Bethlehem dan mendatangi dosa di Moab. Jadi maksudnya itu, kan ini tanah perjanjian, artinya kan Tuhan sudah berjanji. Nah kalau ada sesuatu yang something wrong dengan quote unquote janjinya Tuhan itu, maka kita harus refleksi, yang salah pasti bukan Tuhannya. Yang salah itu pasti kitanya. Yang harus dilakukan oleh Elimelek harusnya saat itu adalah kontemplasi ya. Merenungkan kenapa kok Anies bisa seperti ini. Nah seringkali kita lebih cenderung ke tindakan praktis, praktika, daripada filosofi di balik tindakan itu sebenarnya mengarah kemana. Karena seringkali yang terjadi adalah manusia lebih mementingkan yang praktis daripada yang filosofis di balik semuanya itu. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti Elimelek, karena perjalanan hidupnya Elimelek setelah pindah ke Moab ini nggak lebih baik gitu loh. Kita lihat ya. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, belum apa-apa mati. Suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Nah, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama namanya Orpa, yang kedua namanya Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Setelah 10 tahun mati juga Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saya kira Elimelek dihukum karena membawa keluarganya itu menjauh dari tanah suci. Sedangkan Mahlon dan Kilion dihukum karena mereka mengambil perempuan asing sebagai istri mereka. Saudara perhatikan Ulangan 7 ayat 3-4. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari tempatmu, yakni orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Memang Moab gak disebut di sini ya, tetapi intinya adalah bangsa asing. Janganlah engkau juga mengawin dengan mereka. Maksudnya perempuan asing ya. Dalam pengertian ini adalah perempuan asing yang tidak menyembah Yahweh. Karena sesembahan mereka memang bukan Yahweh. Anak perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka. Jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Nah yang terakhir inilah yang dilakukan oleh Mahlon dan Kilion kan. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Kan sudah saya katakan sesembahan mereka bukan Yahweh. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Akhirnya Mahlon dan Kilion musnah sungguhan. Ya. Nah ayat 6-7. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, sudah hopeless ya. Sudah suaminya meninggal, 2 anak laki-lakinya juga meninggal. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar. Nah ini Naomi ini rasanya memiliki kerinduan untuk balik ke rumah Tuhan. Ya. Karena kalau tidak ada keinginan untuk balik, dia nggak mungkin bisa dengar kabar, mencari informasi tentang negaranya itu atau tanah kelahirannya. Ya, kalau seorang tuh rindu sekali untuk kembali, dia pasti akan dalam alam bawah sadarnya atau dalam hati yang terdalam, itu pasti akan mencari cara, info atau apapun untuk kembali. Nah, karena zaman dulu itu belum ada WhatsApp, ada SMS, belum ada apapun ya. Jadi kalau dia sampai mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya, itu artinya dia, Naomi, benar-benar mencari berita-berita tentang Bethlehem, Yehuda. Ya. Jadi Naomi kembali ke tanah perjanjian, tempat di mana Tuhan berjanji untuk memberkatinya.
Ayat 7 ya, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Jadi bangsa Israel rupanya sudah mengalami pertobatan. Hal ini logis jika kita menerima penafsiran bahwa Israel mengalami kelaparan adalah akibat dari dosa bangsa tersebut melawan Allah. Betul ya? Karena dikatakan Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan. Berarti kan asumsinya kan langit sudah terbuka lagi, hujan bisa turun, dan tanah sudah mulai menghasilkan. Karena mulai ada makanan di daerah Bethlehem Yehuda. Jadi jelas ya, indikasinya bangsa Israelnya bertobat. Nah kesimpulannya gini. Nomor 1, keputusan Elimelek membawa keluarganya menjauh dari tanah perjanjian dan menuju tanah Moab adalah suatu kesalahan yang berdampak pada kehidupan keluarganya. Yang kedua, Kilion dan Mahlon malah memimpi perempuan Moab. Agak aneh ya, apakah mereka tidak tahu hal itu dilarang oleh Tuhan? Seharusnya tahu bukan? Karena itu kan zamannya Ulangan, zamannya Musa. Ini hakim-hakim. Sedangkan apa yang mereka lakukan adalah oral tradition. Oral tradition adalah tradisi oral yang selalu membagikan ajaran itu via verbal. Melalui dari mulut ke mulut. Jadi gak mungkin mereka gak dapat. Nah ini ya, apakah Elimelek dan anak-anaknya tidak menghiraukan Ulangan 7? Ulangan 7 itu yang tadi bicara masalah larangan kawin dengan bangsa lain atau bangsa asing. Dan Ulangan 17 yang kelaparan terjadi karena bangsa yang berdosa. Jadi di kitab Ulangan itu sudah ada petunjuk-petunjuk untuk menjalani hidup yang selaras dan serasi dengan Kristus. Kok dengan Kristus? Dengan Yehova. Karena pribadi Kristus waktu itu belum muncul secara eksplisit. Ya, bukan berarti eksistensinya tidak ada. Karena eksistensi Yesus Kristus itu kekal. Esensinya ya. Oke? Yang tidak kekal itu adalah hakikat dari kemanusiaan Yesus itu yang tidak kekal. Tapi kalau hakikat keilahiannya itu pasti kekal. Karena Yesus itu adalah keberadaan yang memiliki satu pribadi, dua hakikat. Manusia dan Allah. Oke? Ayat pasal yang keempat. Nomor keempat, kesimpulan nomor 4. Naomi selalu rindu kembali ke negerinya seperti yang dijelaskan tadi ya. Rindu ke tanah perjanjian. Apakah saudara rindu datang ke pelukan Bapa? Karena setiap kali orang yang rindu, itu pasti punya interest tertentu dan punya ketertarikan terhadap apa yang dirindukan. Contoh gini ya, paling gampang ya. Saudara kan berangkat kerja nih hari ini. Saudara misalkan rumahnya mungkin kalau Surabaya misalkan ada di Kenjeran, mau menuju ke mungkin Panjang Jiwo atau kemana gitu ya. Atau kalau di Jakarta mungkin rumahnya di Alam Sutra, menuju ke Jakarta Barat, ke Kebun Jeruk gitu ya misalkan ya. Nah sekarang kita tanya, kira-kira ada berapa mobil Terios warna hitam yang kamu lihat? Pasti kita berpikir, oh ya gak ngeliat Rek. Karena fokus perhatian kita tuh bukan mobil Terios ngawur, bener gak? Tapi kalau dari rumah, dari awal, itu pikiran kita sudah mengarahkan, aku mau ngitung mobil Terios warna hitam. Dari rumah pagar rumahku sampai ke tempat tujuan. Kira-kira kalau ditanyai sampai ke tempat tujuan ada berapa Terios warna hitam? Bisa jawab enggak? Pasti bisa. Karena pikirannya diarahkan ke Terios warna hitam. Nah permasalahannya adalah apakah pikiran kita tuh diarahkan ke Tuhan? Ya atau tidak? Mungkin Anda tidak mengarahkan pikiran Anda kepada Tuhan. Sehingga ketika orang tanya, apakah Anda memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan? Kita masih searching, loading. Nge-lag tiba-tiba ya. Tiba-tiba wifi-nya ngadat gitu. Karena kita nge-loadingnya lama. Mungkin gak ada pengalaman. Karena kenapa? Engkau tidak mencari Tuhan. Naomi pengen rindu ke tanah perjanjian. Dengar kabar. Karena dia memang rindu balik ke tanah
perjanjian. Sudahkah Anda rindu untuk kembali kepada Tuhan? Jikalau selama ini hubunganmu dengan Tuhan sudah rusak, maka hari ini adalah kesempatan untuk dipulihkan. Jadi bukan kebetulan saudara mendengarkan renungan pada hari ini. Karena melalui renungan pada hari ini, Tuhan ingin hubungannya dengan Anda dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati.